Halo semuanya. Halo. Kok kurang semangat sih? Halo semuanya. Halo. Ada asal pangan dari umat. Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran, sebenarnya kita berdoa. Berdoa. Oke, boleh duduk. Sebelum mulai, Bapak mau absen dulu ya. Apakah ada teman kalian yang nggak masuk? Manda, Mang Ita, Koming Cahyani, Devi, Sandra. Oke, semua hadir ya. Nah, Bapak mau nanya nih. Pertemuan kali ini kalian tahu nggak mau belajar apa? Nah, di sini Bapak bawa sesuatu yang bagus loh. Ada yang bisa baca ini apa? Ya, benar. Sekarang Bapak membawa buku pintar. Ini namanya buku pintar. Ada yang tahu nggak kenapa namanya ini buku pintar? Ini namanya buku pintar karena di sini ada banyak materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Buka dari yang pertama ya. Bisa dibaca? Nah, ada yang tahu nggak huruf kapital itu apa? Kapan sih kita pakai huruf kapital itu? Awal kalimat, nama orang, nama daerah, nama bulan. Ya, benar. Ini. Di sini sudah ada juga pengertian dari huruf kapital, yaitu huruf kapital adalah huruf besar yang digunakan sesuai dengan aturan tertentu dalam penulisan bahasa Indonesia. Nah, huruf kapital itu ada di awal kalimat. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Gimana tuh? Bagaimana contoh kalimat huruf kapital pada awal kalimat? Ada yang bisa ngasih Bapak contoh nggak? Huruf kapital pada awal kalimat? Ya, silakan bisa maju ke depan. Tulis di papan ya. Ya. Ya, yang ditulis oleh temannya ini benar ya, karena huruf kapital yang Pak suruh itu menulis pada awal kalimat, karena ini sudah ditulis pada awal kalimat. Selanjutnya di sini juga di contoh temannya juga sudah menggunakan huruf kapital pada nama hari. Pada hari Minggu, hari Minggunya itu menggunakan huruf kapital. Jadi temannya benar ya. Nah, ada yang bisa ngasih Bapak contoh lain nggak tentang huruf kapital? Bisa itu dari nama orang atau yang lain. Ada yang bisa? Kasih contoh lagi satu. Ya, ada yang bisa? Oh, ya, coba. Nama orang boleh.
Ya, benar sekali. Contoh dari temannya, huruf kapital pada nama orang. Rudi sedang bermain bola di lapangan. Rudi digunakan pada awal kalimat dan nama orang. Jadi sudah benar ya. Nah, selanjutnya nih. Untuk huruf kapital, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah ngerti semuanya? Oke, Bapak lanjut ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu tanda baca? Nah, di buku ini juga Bapak sudah menempelkan apa sih yang dimaksud dengan tanda baca. Jadi kita bisa bacakan bareng-bareng ya. Nih, bisa baca? Yuk, satu, dua, tiga. Tanda baca adalah simbol untuk mengatur struktur tulisan, memisahkan kata atau kalimat, dan memperjelas maksud teks. Tanda baca membantu membaca memahami intonasi, jeda, dan makna tulisan, sehingga pesan lebih jelas dan mudah dimengerti. Oke, benar. Tanda baca itu digunakan untuk semisal nih kita mau mengirimkan pesan kepada teman supaya pesan itu lebih jelas dan bisa dimengerti oleh temannya, kita bisa menggunakan tanda baca. Yang pertama, ada yang tahu nggak ini tanda baca apa? Kapan sih kita pakai tanda baca titik? Ya, benar. Bisa dibaca lagi sekali? Titik digunakan untuk menandai akhir sebuah kalimat pernyataan atau kalimat yang tidak mengandung kelanjutan. Ya, tanda titik itu digunakan pada akhir kalimat. Ada yang bisa ngasih contoh nggak tanda titik itu gimana? Yuk, selain berdua, ada yang bisa? Tanda-tanda titik? Sudah sebelumnya Bapak kasih contoh dulu ya. Di sini juga ada beberapa contoh tanda titik. Bisa dibaca bareng-bareng? Memasak nasi goreng, ayah membaca koran, saya suka membaca buku, ibu guru sedang menjelaskan materi. Oke, selain 4 contoh yang Pak kasih nih, ada yang mau ngasih contoh lain nggak? Tentang tanda titik. Ini Pak? Oke. Ini temannya sudah benar ya, karena tanda titik digunakan pada akhir dari kalimat. Lani sedang memasak telur di dapur titik. Sudah benar ya? Bisa Pak lanjut? Oke. Selanjutnya ada yang tahu nggak ini tanda apa? Kapan sih kita pakai tanda koma? Ya, benar untuk memisahkan kalimat. Di sini kita baca bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat agar struktur kalimat lebih jelas dan mudah dipahami. Ya, benar seperti kata temannya tadi, tanda koma itu digunakan untuk memisahkan kalimat. Semisal supaya kita nanti misalkan mau menulis surat untuk teman kita biar ada jeda dalam penulisan surat tersebut, jadi kita menggunakan tanda koma. Ada yang bisa ngasih Bapak contoh nggak? Bagaimana contoh tanda koma itu? Kalimat dengan menggunakan tanda baca koma. Ada yang bisa? Yang bisa? Yes, silakan.
Ya, benar sekali. Ibu membeli bayam, koma, wortel, koma, dan kangkung di pasar. Fungsi dari tanda koma itu memisahkan dari setiap bagian-bagian sayur seperti bayam, koma, wortel, dan kangkung. Selain itu, di sini Bapak juga sudah memberikan contoh dari tanda koma. Bisa dibaca bareng-bareng? Saya membeli apel, jeruk, pisang, dan mangga. Itu yang baru dibeli yang sangat tebal ada di meja. Di kotak pensil ada pulpen, penghapus, dan pensil. Budi membeli roti, susu, dan air. Oke, untuk tanda koma, apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Bisa Bapak lanjutkan ke tanda baca selanjutnya? Oke, Bapak lanjutkan. Nah, sekarang ada yang tahu nggak ini tanda baca apa? Kapan sih kita pakai tanda tanya? Oke, kita baca bareng-bareng lagi ya. Ya, bisa dibaca? Tanda tanya digunakan untuk menandai akhir kalimat yang berupa pertanyaan. Ya, benar. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu ke teman kalian dengan via chat atau via mengirim surat, jika kalian ingin menanyakan sesuatu, jadi kalian harus menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Di sini ada yang bisa ngasih Bapak contoh nggak sebelum Bapak buka contoh yang Bapak berikan? Silahkan. Ya, yang dibuat oleh temannya contoh kalimat sudah benar ya. Apakah kamu sudah mengerjakan tugasmu? Ini merupakan contoh kalimat tanya. Tadi ada yang mau mencoba lagi yang memberikan contoh? Ya, silakan. Boleh. Ya, benar sekali. Apakah ruangan itu sudah disapu? Ini juga merupakan contoh kalimat tanya ya. Di sini Bapak juga sudah memberikan beberapa contoh kalimat tanya, bisa kita baca barengan. Ya. Kelihatan? Ya, kita baca. Apakah kamu sudah sarapan? Siapa nama-nama temanmu? Siapa yang datang ke rumahmu? Apa buku yang sedang kamu baca? Ya, ini juga, selain yang di papan, ini juga salah beberapa contoh dari kalimat tanya. Sudah ngerti? Bapak lanjutkan ya. Nah, yang terakhir. Ini tanda baca apa ya? Ada yang tahu kapan kita bisa menggunakan tanda seru? Ya, benar saat memberikan perintah. Di sini Bapak sudah memberikan. Nah, bisa kita baca bareng-bareng ya. Tanda seru digunakan untuk mengekspresikan emosi yang kuat, perintah tegas,
Ya, benar. Jadi, jika kalian ingin menyuruh teman kalian melakukan sesuatu, contohnya seperti, tolong ambilkan buku itu. Jika kalian menulis kalimat itu, kalimat tersebut, kalian harus menggunakan tanda seru, karena tanda seru itu merupakan kalimat perintah. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh dari kalimat seru? Ya, silakan. Di sini boleh. Ya, benar sekali. Ayo kita bermain ke taman. Karena ini merupakan kalimat perintah atau kalimat ajakan, jadi kita menggunakan tanda seru pada belakang kalimat. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Bagi satu, ada yang mau? Ya, silakan. Ya. Wah. Nah, ini juga benar ya contoh dari kalimat menggunakan tanda seru. Di sini Bapak sudah menyiapkan juga beberapa contoh kalimat yang menggunakan tanda seru. Bisa kita baca bareng-bareng ya. Bisa kebaca? Itu luar biasa. Ayo kita belajar bersama. Secara kita mendukung. Tolong tutup pintu kelas. Oke, itu contoh dari kalimat menggunakan tanda seru. Selain keempat tanda baca yang tadi, sebenarnya masih banyak lagi tanda baca yang belum Bapak jelaskan. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai contoh-contoh tanda baca yang lainnya. Di sini Bapak membuat buku hanya berisi 4 tanda baca saja. Apakah ada yang ditanyakan dari materi tadi? Oke. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian satu lagu nih untuk kalian lebih mengingat dan kalian bisa menggunakan huruf kapital. Di kertasnya ini udah ada lirik dari lagu huruf kapital dengan menggunakan nada menanam jagung. Di sana sudah ada lirik yang Bapak buat dengan menggunakan nada menanam jagung. Kalian siap? Pak mulai ya. Ayo kawan kita bersama, kita belajar huruf kapital. Janganlah lupa juga gelar. Nama negara dan jalan. Nama gunung dan nama sungai, nama agama dan kitab suci. Lagi sekali. Kita bersama, kita belajar huruf kapital. Awal kalimat, janganlah lupa. Nama orang juga gelar. Dan bulan, kota dan jalan. Nama agama dan kitab suci. Tangan.
Oke, karena materi yang Bapak jelaskan hari ini kalian sudah mengerti, di sini Bapak akan memberikan kalian games. Ada yang tahu nggak ini nama gamesnya apa? Ya, benar. Ini ular tangga. Kalau Bapak sih menyebutnya ini ular tangga pintar. Kenapa ular tangga pintar? Karena peraturan dari ular tangga yang asli itu sedikit Bapak rubah. Peraturannya itu jika kalian waktu kalian memainkan ular tangga, jika kalian mendapatkan bom yang berwarna merah, maka kalian harus mengambil soal pada kotak yang berwarna merah. Dan jika kalian mendapatkan bom di warna hijau, kalian harus mengambil kotak yang berwarna hijau. Dan yang terakhir, jika kalian mendapat bom warna biru, kalian akan mengambil soal di kotak yang berwarna biru. Kalian mengerti? Oke, kita coba mulai ya. Sebelum itu bantu Bapak dong satuin meja yang depan, yang di belakang bisa ke depan ya. Oke, ini ular tangganya. Kalian bisa Om Pimpang dulu. Siapa menentukan yang pertama? Ya, berdua. Pertama, kedua. Kalian bertiga coba Om Pimpang. Bisa diambil? Oke, ketiga sud. Oke, keempat dan kelima. Kalian bisa mengambil pion terlebih dahulu. Ambil pionnya. Coba tadi yang pertama. Oke, bisa dimulai. Hampir ya. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat bom warna hijau. Oke, Bapak lupa tadi menjelaskan di setiap warna ini punya soal yang berbeda-beda ya. Itu bom warna apa? Hijau. Bisa diambil, bisa dibaca dan bisa dijawab ke depan. Oke. Nah, teman-teman, apakah ini sudah benar kalimat yang dibuat oleh temannya sendiri? Kenapa sudah? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kalimat temannya sudah benar ya. Siti, karena Siti pada awal kalimat dan nama orang, dia menggunakan huruf kapital. Siti membawa bekal dari rumah. Titik. Itu karena kalimatnya sudah selesai. Oke, karena benar, jadi diam ya, diam di tempat ya. Yuk, lanjut. Empat. 2, 3, 4. Dapat bom lagi. Apa bisa dibaca? Perbaiki penulisan huruf kapital pada kalimat berikut. Oke, perbaiki huruf kapitalnya saja. Jadi ambil.
Oke, apakah ini sudah benar? Ada yang tahu kenapa ini benar? Iya, benar. Karena huruf kapital sudah berada di awal kalimat. Oh, bisa dibaca? Perbaikilah huruf kapital dan tanda Oke, bisa diambil. Perbaikilah huruf kapital dan tanda baca sekaligus. Oke. Nah, ini kalimat yang dibuat temannya ini benar atau salah? Kenapa benar? Ya, benar. Karena sudah menggunakan huruf kapital di awal dan sudah menggunakan tanda baca seru atau tanda seru. Oke, bisa dilanjut. Sekarang giliran siapa, yuk? Ya, 5. Lima, 6, 9, 10, 11. Hampir. 9. Ke kiri. 9. Kena bom. Bom warna hijau. Bisa diambil? huruf kapital dan tanda Banyak yang kena bom warna hijau ya. Bisa? Oke. Ada yang tahu nggak ini benar apa nggak? Jawaban dari temannya, kalimat dari temannya. Kenapa benar? Oke, benar. Karena dari kalimat ini sudah menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan sudah menggunakan tanda seru karena kalimat ini merupakan kalimat suruhan atau perintah. Oke, itu tadi buku pintar dan ular tanggal pintar dan penjelasan materi yang sudah Bapak berikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah mengerti semua? Oke, kalau kalian semua bilang sudah mengerti, Bapak memberikan kalian beberapa soal ya. Kalian bisa kerjakan. Oke. Bapak kasih waktu mengerjakan soal 5 menit cukup?
Ada yang sudah selesai? Belum. Oke, lanjut dulu lanjut. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Nah, dari pelajaran hari ini, siapa yang bisa nyimpulin kita belajar apa aja sih hari ini? Di tanda baca. Ada apa aja sih di tanda baca itu tadi kita belajar apa aja? Selain itu, kita belajar apa lagi? Ya, benar. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan kalian tugas ya. Kalian buat 3 kalimat yang dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang sering kalian ucapkan ke teman kalian sendiri. Oke, sudah? Tugasnya itu dikumpul di pertemuan selanjutnya ya. Oke, karena kita tadi awali dengan berdoa, sekarang kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin? Oke, silahkan. Semuanya bisa berdiri. Om Santi. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Dadah.